Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini penjelasan saya didasarkan pada buku yang berjudul Understanding and Using English Grammar, karangannya Betty Scramfer Azhar. Pada penjelasan kali ini saya akan membahas tentang expression of quantity atau ungkapan kuantitas, di mana ungkapan atau kata-kata yang digunakan ini adalah kata-kata yang ada sebelum kata benda atau mendahului kata benda. Kalau di video sebelumnya sudah dibahas tentang penggunaan artikel an, dan the yang mendahului kata benda dan juga sebagai penanda bahwa kata tersebut termasuk dalam kata benda, maka beberapa kata penunjuk kuantitas berikut ini juga menjadi penunjuk dari kata benda atau penanda dari kata benda. Di sini dijelaskan bahwa ada beberapa kata penanda kuantitas tadi yang bisa digunakan dengan kata benda yang dapat dihitung dan juga kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke, expression of quantity ini, kemudian use with count noun berarti digunakan dengan kata benda yang dapat dihitung, kemudian yang ini digunakan dengan kata benda yang tidak dapat dihitung. Sementara penjelasan di tabel ini adalah an expression of quantity may precede a noun. Oke, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kata-kata penanda dari kuantitas itu ada sebelum kata benda. Oke, langsung saja pada bagian A. Oke, di bagian A ada kata one, each, every. Untuk one, each, every ini hanya digunakan pada kata yang dapat dihitung saja. Contohnya one apple berarti satu apel, berarti jumlahnya tunggal. Each apple sama jumlahnya juga tunggal. Every apple, setiap apple, berarti kata yang mengikuti kata ini adalah kata kerja yang mengikuti maksud saya. Kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja yang juga tunggal. One apple is very useful to eat every day misalnya. Satu apel itu sangat bermanfaat untuk digunakan atau dikonsumsi setiap hari. Jadi kata kerjanya adalah kata kerja is yang digunakan. Penggunaan tentang kata kerja tunggal berpasangan dengan subjek tunggal sudah dijelaskan di video sebelumnya yang berjudul subjek dan pasangan kata kerjanya. Yang masih bingung bisa dipelajari lagi video tersebut. Sekarang kita lanjutkan pada poin B. Di poin B ini sama dengan poin A, yaitu hanya bisa digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung saja. Contohnya two, jadi 2, 3 dan seterusnya. Two apple, three apples dan seterusnya. Both apple, kedua apel, kedua apel maksudnya berarti ada dua apel yang dimaksud. A couple of, a few, several, many, a number of, a couple of, sepasang. A few of, jadi nanti akan dibahas juga tentang penggunaan a few. A few itu artinya beberapa, berarti dan digunakan hanya untuk benda yang dapat dihitung saja. Beda dengan kata few, nanti saya jelaskan karena penggunaan tentang a few dan few itu biasanya muncul di soal grammar dalam soal TOEFL.
Kemudian several beberapa, many, dan a number of. Oke, jadi kata many itu hanya digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung saja. Sementara much itu digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung dan hanya digunakan dalam kalimat pernyataan saja. Jadi dalam kalimat positif maksudnya. Untuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaan biasanya menggunakan a lot of atau a great deal of, sama saja. Maknanya sama. Oke, saya jelaskan lebih lanjut. Poin C, a little, much, a great deal of. Nah, penggunaan a little di sini hanya untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Ini kebalikannya ya. Jadi untuk kata benda yang dapat dihitung tidak bisa digunakan. A little rice, much rice, a great deal of rice. A little rice berarti sedikit nasi. Much rice berarti banyak. A great deal itu banyak juga maknanya. Itu ya. Jadi sekali lagi penggunaan much di sini tidak dijelaskan. Penggunaan much, jadi info tambahan ini bisa kalian catat. Much itu digunakan untuk kalimat positif. Sementara untuk menggantikan much dalam kalimat negatif ataupun dalam kalimat pertanyaan, maka yang digunakan adalah a lot of atau a great deal of ini. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita ke bagian D. Nah, di bagian D ini dijelaskan bahwa penggunaan penanda kata kuantitas di sini bisa digunakan semuanya. Jadi count noun ataupun uncount noun, benda yang dapat dihitung ataupun tidak dapat dihitung, keduanya sama-sama bisa digunakan. Contohnya penggunaan kata no apples, no rice, tidak ada apel, tidak ada nasi ataupun beras. Some, any, ini some, any bisa digunakan di dua-duanya. Catatan untuk some dan any, some itu digunakan sama fungsinya seperti kata much tadi, hanya bisa digunakan untuk kalimat positif saja. Baik positif dari segi makna ataupun dari segi tulisan. Maksud saya dari segi makna itu tidak ada kata negatif di situ. Itu dari segi makna. Tidak ada kata yang maknanya negatif ataupun tidak ada kata. Jadi kata negatif itu kan bisa menggunakan kata not. Ada juga kata yang memang maknanya negatif seperti dislike. Itu tidak ada kata not-nya. Cuman karena dari segi makna sudah negatif. Dislike, tidak suka. Seperti itu ya. Itu yang saya maksud tadi. Jadi some itu untuk kalimat positif, any itu untuk kalimat pertanyaan dan juga untuk kalimat negatif. I have some books. Kalau untuk I have some books, saya punya beberapa buku dan itu maknanya positif. Untuk yang negatif, I don't have any books. Saya tidak punya buku. Kemudian untuk pertanyaannya, do I have any book? Apakah aku punya buku? Nah, seperti ya. Jadi menggunakan any untuk kalimat tanya dan juga negatifnya. Plenty of, most, all apples, all rice. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Beberapa kata yang bisa digunakan dalam dalam kata yang dapat dihitung ataupun yang tidak dapat dihitung. Jadi ini yang perlu diingat-ingat ya. Sekarang saya kira itu ya penjelasan tentang expression of quantity
atau kata lainnya adalah kata penanda kuantitas. Jumlah ya, quantity itu maksudnya jumlah atau kuantitas. Baik, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.